Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grisna Bella dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang translasi. Translasi yaitu penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi yaitu aturan memasangkan basa nitrogen. A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA mengandung 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein terdapat 64 kodon yang mengatur pembentukan asam amino tertentu. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metronin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Setelah tRNA terlibat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor, daerah P atau peptidil, daerah E atau exit. Tahap elongasi terjadi setelah ikatan antikodon tRNA inisiator dengan kodon pertama mRNA selesai. Kemudian tRNA kedua akan berkaitan dengan mRNA di kodon kedua. Misal, ketika kodon kedua mRNA adalah CCG, maka mRNA akan berkaitan dengan tRNA yang memiliki antikodon komplementarnya yaitu GGC. Molekul tRNA ini membawa asam amino prolin. Jika terjadi tRNA dan mRNA berkaitan, maka kedua asam amino yaitu metionin dan prolin akan berkaitan dengan bantuan enzim peptidil transfer. Setelah itu, setelah metionin dan prolin berkaitan, tRNA metionin yang awalnya membawa metionin meninggalkan ribosom, kemudian ribosom bergeser pada molekul RNA. Proses ini membuat tRNA prolin bergerak ke tempat yang ditinggalkan tRNA metionin. Molekul tRNA ketiga berkaitan dengan ketiga mRNA dan membawa asam amino yang ketiga. Pada tahap proses elongasi ini terus berlangsung untuk meningkatkan asam amino sehingga terbentuk rantai polipeptida. Selanjutnya ada tahap terminasi, yaitu tahap akhir dari proses translasi. Tahap translasi selesai ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Kodon stop tidak berkaitan dengan protein khusus yang disebut faktor pelepasan. Faktor pelepasan menghentikan translasi dan menghidrolisis ikatan antara asam amino terakhir pada rantai polipeptida baru dan tRNA-nya. Demikian proses tahapan dari translasi. Tujuan dari translasi yaitu untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat. Protein hasil translasi akan digunakan dalam tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.